Karena ini bukan letaknya di benar dan salah, tapi suka ndak suka, dua wilayah yang berbeda, hitam putihnya. Ini ngomong soal estetika dan ngomong soal preferensi, dengan mudah melakukan judgement dan malah memperkeruh suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola yang selalu membahas tim nasional kita Garuda. Dan kali ini kita kembali lagi membahas tentang junior kita atau junior timnas Indonesia Garuda Muda U17 pasca pertandingan Indonesia U17 melawan Australia U17 yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Sampai saat ini berbuntut polemik, ada yang berpandangan pro terhadap hasil atau apa yang sudah dilakukan oleh timnas kita di atas lapangan, termasuk juga mungkin timnasnya Australia di atas lapangan. Ada juga yang kontra, artinya tidak setuju dengan pola permainan yang diterapkan oleh timnas, dan dengan demikian juga tidak setuju, berarti artinya juga tidak setuju dengan pola permainan yang diterapkan oleh tim Australia. Nah, sehubungan dengan itu, saya juga punya pendapat, namanya pendapat boleh-boleh saja ya. Artinya ketika kita ngomong soal pendapat, ada kemungkinan eh, bisa sepaham, selaras, bisa juga kontra atau tidak sepaham. Dan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Toh juga hasilnya sudah ada atau sudah apa? Sudah terjadi dan hasilnya sudah ada, 0-0, dan kita lolos ke Piala Asia U17 2025. Artinya kalau saya mau bikin highlight nih atau menggarisbawahi atau menekankan bahwa takdirnya buat timnas kali ini adalah lolos ke Piala Asia U17 2025. Nah, tinggal apakah kita akan menantang atau menentang takdir itu atau enggak. Itu aja. Kalau di awal saya berikan satu koridor atau satu pembatas ya, bahwa sekarang sudah terjadi, sudah lolos ke Piala Asia U17 2025. Nah, artinya pembahasan pasca itu kita tujukan atau kita maksudkan tidak untuk ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa ngowahi atau memungkiri, mangkir atau mengingkari ya, mengingkari takdir bahwa kita lolos. Ya, semoga tidak ada ya yang apa eh, kontra tapi kemudian bertujuan untuk mengingkari takdir. Ya semoga tidak ada. Tapi kalau pendapat saya secara pribadi begini, kemarin kan memang mungkin para penikmat sepak bola, netizen kita yang ingin menonton pertandingan yang mungkin barangkali saja ada jual beli serangan, ada upaya ofensif, ada defensif, dan ada counter, ada pertandingan yang dinamis sehingga itu enak ditonton, menjadi hiburan dan eh, apa ya, ada gairah tersendiri ketika menonton. Itu mungkin harapan dari netizen. Tapi seperti yang kita tahu di babak kedua di menit ke-76 sampai pada akhir itu Australia hanya memainkan bola di areanya, sementara kita menunggu apa aksi yang dilakukan oleh Australia. Karena kalau kita tidak menunggu dulu, kita bisa salah langkah. Karena mau tidak mau, di setengah babak setelah babak yang pertama, kita sudah mendengar bahwa hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan dua tim ini, yaitu Australia dan Indonesia ke putaran final ya Piala Asia U17 2025. Nah, itu yang bikin kemudian permainannya jadi negatif football. Nah, negatif football memang tidak enak ditonton. Tapi apakah dilarang? Enggak. Negatif football adalah bagian juga dari strategi. Mau istilahnya misalnya ada tim ya, misalnya istilahnya tim yang parkir bus, parkir tronton, atau apapun, itu bagian dari strategi. Dan apakah salah? Tidak salah, cuma mungkin tidak enak dilihat. Nah, ini yang mungkin membuat netizen agak kecewa. Tapi
Jangan sampai kekecewaan itu kemudian membuat atau menempatkan situasi ini atau strategi yang sudah diterapkan oleh timnas maupun tim Australia, karena memang sama mereka melakukan negatif football, eh, tidak mengatakan bahwa itu salah. Karena kalau kalau kemudian hanya karena memenuhi harapan kepingin menonton pertandingan yang saling menyerang dan kemudian kita menyatakan bahwa strategi yang mereka terapkan salah, itu ya kita jadi salah kemudian. Karena apa? Karena ini bukan letaknya di benar dan salah, tapi suka tidak suka, bukan benar salah. Itu dua wilayah yang berbeda. Kalau ngomong benar salah, itu ada hitam putihnya, ada aturannya. Kalau ngomong benar dan salah. Tapi kalau ngomong suka dan tidak suka, itu ngomong soal berdasarkan selera, itu indah atau tidak indah. Ini ngomong soal estetika dan ngomong soal preferensi. Tidak ada hukum di situ kalau ngomong suka dan tidak suka. Silakan berpendapat apapun, silakan berpolemik, silakan kontradiksi dengan itu, tapi tetap dalam koridor suka dan tidak suka, bukan salah dan benar. Kalau kita sudah mengatakan bahwa yang dilakukan, strategi yang dilakukan oleh timnas itu salah, atau yang dilakukan oleh tim Australia itu salah, nah itu yang tidak tepat. Karena ngomong benar salah itu adalah hukum, ngomong soal ada sesuatu yang dilanggar. Nah, apakah strategi yang dilakukan oleh timnas maupun tim Australia ini salah? Enggak ada hukum yang dilanggar di situ. Maka dari itu, eh, kalau saya ya ngomongkan dengan bahasa hukum hitam putih atau hitam di atas putih, ya enggak dilarang, boleh mereka. Toh sebenarnya yang mereka cari adalah sama-sama lolos. Artinya dengan imbang mereka tidak kebobolan. Kalau dengan imbang tapi sama-sama kebobolan aja mereka sudah turun loh posisinya dan akan tersaingi oleh tim lain yang juga mengincar posisi 5 runner up terbaik. Ya, jadi memang untuk yang kontra terus mengatakan bahwa atau menyalahkan, nah, itu yang nggak tepat. Karena kalaupun kemudian apa namanya menyerang, ya kemudian kita coba untuk menyerang dan kemudian ternyata kita kebobolan, ya Australia lolos. Karena Australia jauh lebih aman daripada kita. Selain aman karena kemampuan, skill, ranking, artinya kalaupun sama-sama menyerang mungkin bisa jadi mereka lebih diuntungkan, bisa jadi. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan juga akan bisa kebobolan. Tapi kalau kita mau analisis kekuatan antara dua tim ini yang memungkinkan kebobolan, kalau ngomong hitung-hitungan matematis, bisa jadi kita. Karena ngomong ranking, ngomong peringkat, ngomong kekuatan, skill individual, eh, kita masih belum sekuat Australia. Jadi artinya ketika Australia saja melakukan negatif football, menahan bola, maka sangat wajar kalau kita juga menunggu. Ya, artinya sama-sama menguntungkan. Dan kemudian kalau misalnya ini dikaitkan dengan sportivitas atau fair play atau fairness gitu ya, siapa yang kita rugikan? Siapa yang kita celakai? Ya mungkin kalau eh, secara kondisi atau situasinya India atau Qatar itu jadi dirugikan di sini, itu sama kayak kayak kita dulu ya. Kita juga pernah diperlakukan seperti itu gitu ya kan. Saya lupa dulu apakah Thailand Vietnam, Thailand Malaysia atau Vietnam Malaysia ya. Saya lupa. Dan pada akhirnya hitam di atas putih ya mereka lolos. Kita yang nggak bisa lolos kan begitu. Artinya itu satu situasi yang objektif, yang hitam di atas putih sudah. Kalau misalnya kemarin kita nyerang dan kemudian kita tidak lolos, ya itu juga situasi yang tidak bisa diubah. Nah, pilih mana? Menyerang dan beresiko tidak lolos atau bertahan mengikuti pola yang dilakukan oleh Australia dan Australia sama Indonesia sama-sama lolos. Pilih yang mana? Karena setelah lolos atau setelah tidak lolos, misalnya ya hasilnya lolos atau tidak lolos, itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, inilah yang membuat secara psikologis Coach Novak lebih memilih yang mana sebagai seorang pelatih yang ditarget untuk meloloskan U17, timnas U17 ke Piala Asia. Lebih memilih mana?
milih menyerang dan kemudian berisiko tidak memenuhi target, atau bertahan saja mengikuti ritmenya Australia dan targetnya bisa terpenuhi. Karena apa? Karena pada akhirnya target itu yang paling objektif. Itu tujuan yang secara kasat mata, empirik, itu yang kita akan capai. Tapi kalau berspekulasi dengan melakukan penyerangan dan kemudian beresiko kita tidak lolos, nah ketidaklolosan itu juga sesuatu yang objektif, nggak bisa diubah. Sesuatu yang objektif. Nah, yang masih bisa diubah apanya? Apanya? Langkah-langkah atau strategi-strategi yang bisa diubah sebelum hasil itu ada. Nah, makanya dari itu, ini pilihan kemudian. Coach Nova akhirnya memilih, mungkin sekarang ada sebagian dari supporter, sebagian dari netizen mencemooh Coach Nova, tapi apakah itu akan selamanya dia dicemooh? Dengan setelah empirik secara objektifnya timnas lolos ke Piala Asia U17 2025, apakah akan selamanya dicemooh, sedangkan timnas di tahun depan itu sudah bermain di Piala Asia, apakah akan terus dicemooh? Enggak. Tapi kalau misalnya nggak lolos, bisa jadi ini akan menjadi cemoohan yang lebih panjang. Pilih yang mana? Pilih yang objektif kan? Empirik, objektif, lolos sesuai target, dicemooh sekarang, tapi nanti main di 2025 di Piala Asia. Dan masih ada berbagai kemungkinan kalau kita menang, entah kita mencapai seperempat final, semifinal, apapun itu masih ada kemungkinan, atau bahkan mungkin juara masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah tidak lolos sekarang, ya sudah tidak ada kemungkinan itu gitu. Nah, artinya itu sebuah pilihan yang dilakukan oleh Coach Nova dengan mengambil resiko bahwa dia akan dicemooh sekarang, tapi nanti akan bermain di Piala Asia di 2025. Apakah selamanya akan dicemooh ketika bermain atau timnasnya bermain di 2025, bermain di Piala Asia? Nah, itu yang lebih diambil oleh Coach Nova. Termasuk kemarin juga hitung-hitungan ketika kita menyerang, mungkin Australia lebih kuat. Dan kemudian kita jadi kebobolan. Dan itu kan juga manajemen resiko. Dan manajemen resiko seperti ini sangat lumrah untuk dilakukan oleh pelatih. Apalagi kabar tentang bahwa tim yang lain itu kurang beruntung sehingga menguntungkan Indonesia dan Australia, dengan hasil imbang saja mereka bisa sama-sama lolos. Nah, itu kan bukan sebuah kesalahan. Peraturan mana yang dilanggar? Oke, kita balik lagi ke fairness atau sportivitas. Sebenarnya yang menjadikan kekecewaan buat penonton itu bukan sportivitas, tapi atmosfer competitiveness. Jadi suasana kompetitif yang enak ditonton itu yang tidak ada. Dan ini sekali lagi tidak bisa berada di koridor benar salah, tapi berada di koridor suka dan tidak suka. Kalau suka dan tidak suka tidak ada yang salah dan benar dong. Itu berbeda. Sehingga strategi itu juga boleh dilakukan gitu ya. Nah, terus kemudian itu bisa saja disebut tidak fair untuk India dan Qatar. Oke, mau lek-lekan, mau tanyain. Mau kita mengambil risiko kalah dan kemudian Qatar yang masuk? Rela? Atau India lah yang masuk? Kalau sekarang India melakukan protes, ya India sama Qatar itu efek dari keinginan dua tim ini untuk sama-sama lolos. Bukan berarti kemudian Australia sama Indonesia itu memang berniat culas, ayo kita celakai Qatar, ayo kita buat India celaka. Kan mereka nggak melakukan itu. Mereka itu cuma punya orientasi, dua tim ini lolos, Indonesia pengen lolos, Australia pengen lolos. Cuman itu yang mereka lakukan. Sementara efek bahwa itu akan merugikan Qatar dan India, itu bukan intensi mereka. Nggak ada mereka kemudian dari awal seperti penjahat, seperti tokoh antagonis itu, akan saya gagalkan India dari 5 runner-up terbaik, akan saya gagalkan Qatar dari 5 runner-up terbaik. Apakah seperti itu sejak awal? Enggak. Mereka cuma punya intensi ingin tim masing-masing lolos. Masalah yang kemudian jadi
Jadi efeknya, dampak atau yang terdampak adalah India dan Qatar, itu hal yang berbeda. Makanya kalau India sampai menuntut ke AFC investigasi dan tidak ada yang bisa diinvestigasi, karena itu bagian dari strategi. Apa yang mau diinvestigasi? Malah diketawain nanti kan, kayak begitu. Artinya, ketika mereka berdua sama-sama memainkan negatif football, itu bukan berintensi untuk menyelakai India atau menyelakai Qatar, tapi bertujuan biar mereka berdua lolos. Ayo coba, dengan begitu apa yang mereka langgar? Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang dilanggar. Terus, kalaupun misalnya gini, ada yang mengatakan begini, wah itu pelanggaran karena mereka berdua atau dua tim ini main mata, mereka berunding. Kalau mereka main mata, mereka berunding, nggak mungkin mereka sama-sama memainkan negatif football. Mending main normal aja. Yang penting tidak ada gol yang tercipta. Jadi ketika di depan gawang nggak sampai gol, ketika di depan gawang nggak sampai gol, gitu aja main normal. Kalau bisa berunding, pasti mainnya akan seperti itu. Kalau berunding hanya untuk ngoper-ngoperkan bola di depan, sama-sama diam gitu ya, Indonesia menunggu mengamati, itu malah rundingan yang ibaratnya itu yang nggak alamiah malah. Justru yang alamiah malah mereka harusnya kalau berunding, bener-bener mereka berunding main mata gitu ya. Harusnya kan mereka saling menyerang. Tapi jangan sampai ada gol yang tercipta. Kesepakatannya cuma di situ. Karena sekali ada gol yang tercipta, mereka bisa gagal untuk menjadi runner up terbaik, 5 runner up terbaik. Karena apa? Karena selisih gol juga dihitung kayak gitu ya. Meskipun sama-sama imbang tapi sama-sama kemasukan juga akan dihitung selisih golnya nanti. Nah, itu yang yang kemarin bilang ada main mata, berunding dua-duanya. Misalnya India menuduh seperti itu. Nah, kalau mereka berunding, mending mereka main normal. Yang penting tidak ada gol. Nah, kalau secara terang-terangan di depan penonton melakukan hal seperti itu, apakah itu rundingan? Enggak, mereka hanya sama-sama berhati-hati. Australia berusaha eh, mempertahankan posisinya, dia nggak kebobolan. Jadi bukan Australia sudah tidak punya orientasi untuk nambah gol, tapi berorientasi untuk tidak kegolan. Nah, karena Indonesia juga sama-sama tahu bahwa mereka sudah lolos kalau imbang dengan hasil 0-0, maka Indonesia juga akan mengikuti arah atau arus atau pola permainannya Australia. Dengan begitu kan dia juga berjaga-jaga, jangan-jangan Australia tiba-tiba nyerang, mending nunggu. Karena strateginya memang strategi hanya mengandalkan counter. Kalau kalau Australinya aja belum nyerang, apa yang mau di counter, mau di counter balik gitu loh, nggak ada. Australinya aja belum menyerang gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami bareng-bareng ya. Artinya itu ngomong soal suka dan tidak suka, ngomong mungkin mengecewakan soal competitiveness, tapi tidak ada sama sekali pelanggaran, bukan sesuatu yang salah, itu adalah bagian dari strategi, dan tidak ada sportivitas yang dilukai di situ. Ya, hanya competitiveness-nya aja yang nggak ada. Kayak begitu. Dan kalau teman-teman mau coba melacak ya, saya beberapa kali kok menemukan negatif football seperti ini hanya karena mereka tahu bahwa mereka sudah tidak perlu lagi bermain, itu sudah lolos gitu ya. Itu ada beberapa permain bahkan di level internasional, di level klub juga ada. Silakan kalau teman-teman telaten dicari aja, karena saya suatu saat itu pernah menemukan seperti itu beberapa kali, entah itu di TikTok atau di short ya, pertandingannya seperti itu. Dan ya itu bagian dari strategi. Jadi artinya bukan berarti timnas kita jelek di sini, ya. Berarti kalau kita mengatakan dengan melakukan itu timnas kita jelek, timnas Australia juga jelek, enggak. Secara kualitas mereka tetap bagus, tapi dalam tujuan untuk lolos itu hal yang berbeda, tujuan untuk sama-sama untuk lolos. Ya, nah itu. Demikian dari saya, semoga teman-teman bisa melihat ini dari berbagai sudut pandang dan tidak dengan mudah melakukan judgement dan malah memperkeruh suasana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.